Sekarang menurut seorang Deo, apakah atmosfer idoling sudah berubah seiring dengan berkembangnya Tubir, Salkus dan segala macam? Menurut lo apakah itu positif atau negatif untuk menjadi ladang waro ya? Salkus sih pasti ada, karena di Jepang juga banyak kan yang sumber mereka EKG-nya kan Salkus. Emang iya? Iya. Sorry, bukan Salkus, Grafur. Oh, Grafur. Ya, Ya, kalau karena Grafur di sana ya. legal kan. Iya Kalau di sih. sini. Makanya di sana nggak ada Salkus. Kalau di sini kan nggak ada Grafur. Tapi di Bangkok Bangkok apa ada? nggak ada Salkus. Hah? Nggak ada Salkus di Tapi Bangkok. ada Grafur kan? Udah kayaknya Bangkok. Ada. Mereka syuting pakai bikini. Emang iya. Yang lagu pantainya itu apa sih, Manatsu ya? Oh iya, iya kali. Yang ini ya. Gue juga ngerti. Tapi kan berarti menurut lo itu positif. Salkus, Tubir. Kan sekarang Kalau Tubir Salkus malah ya, banyak. Salkus tergantung itunya sih. Tergantung bukan persepsinya Persepsi orang yang orang. memandang itu Persepsinya, Pak. gimana nya, cara pandang orangnya itu. Menurutnya kalau memang ada bagian tertentu yang memang terekspos, Nggak usah, berarti nggak usah di umum, keep on your mind aja. ya kalau ya tergantung kayak gue tadi bilang, tergantung Pemikiran. persepsi ya. Orang kan tipe orang kita nggak bisa samain semua satu pikiran kan, Iya sih. gitu. Tapi kan ramai banget, bahkan sampai akhirnya member-member berani ngomong, berani speak up bahwa ini. Itu menurut gue sih sebenarnya ya udah resiko mereka sebagai public figure istilahnya. Jadi kayak ya udah itu udah nggak bisa, Semakin nggak ya, bisa lu. semakin nggak bisa terkenal lu orang klarifikasi. pasti akan sisi baik buruknya pasti ada. Karena nggak cuma di JKT doang. Iya. Bahkan di mau artis-artis segala lain. macam tubir gitu juga pasti ada. Iya. Gitu. Tapi kayaknya yang lebih parah JKT deh. Tubir, kalau ngomong Tubir ya. Sampai membernya nangis. Ya gue nggak tahu ya itu nangis bener atau nangis dibikin. Tapi seenggaknya kan Siapa tuh? itu dulu adik kakak. Siapa? Adik kakak yang sudah pergi dari JKT48. Siapa? Adisti, Zara sama Tubir Shakila. Dulu kan sampai Tubir tim T kalau nggak salah ya. Sampai mereka nangis-nangis. Oh, nggak tahu gua. Nggak ngikutin tim T soalnya. Ya, lu kan pengamat Tubir. Apapun lu Nggak langsung tahu. ngikutin. Kalau tim T Sampai gua nggak nangis- ngikutin. sampai nangis-nangis. Kayaknya beberapa member juga pernah sih itu sampai nangis-nangis. Berarti menurut lu itu positif atau negatif untuk di ladang waro? Sah-sah aja atau oh enggak lah harusnya gini. Sah-sah aja sih sebenarnya kalau mau tubir untuk cari warok. Tapi caranya aja yang salah. Oke, berarti maksud lu tubirnya harus positif. Tubir nggak ada yang kata positif Nah, kan. makanya berarti Positif. caranya salah tuh gimana? Caranya cara untuk cari waro itu kalau perhatiannya salah. Berarti maksudnya harus baik nonton teater, handset, Ya kurang lebih seperti itu. masuk fanbase. Karena kan sekarang yang dikenal adalah kunci mau dikenal member harus masuk fanbase. Enggak juga, saya nggak masuk fanbase dikenal. Ya kan Anda lebih getol dari yang lain. Ya kayak intinya yang dukung yang perlu dukung dengan dukungan yang lu bisa aja, jangan ngikutin orang, jangan malu dengar kata orang, itu aja. Mau berapa lama kalau bener-bener lu tulus dukung itu member, lu nggak akan peduli berapa lama waktu untuk dia notice lu. Begitu sih menurut gua. Yang penting berjalan aja. Iya, berjalan aja. Let it flow aja karena masing-masing punya perjalanan sendiri-sendiri Iya. kan. Karena pada akhirnya ketika lu ternotis itu akan diingat Reward lu juga kan. bukan akan diingat dia sampai dia keluar dari JKT gitu. Oke. Sebagai lu nih, wah dia nih fans gue, nggak pernah buat masalah atau tubir segala macam. Dia bikin ini, bikin itu biar gua nginget dia. Oh, pasti member begitu. Iya. Kalau- Jujur kalau gue tadinya nggak percaya sama gitu. Tapi setelah lu yang ngomong, karena gue tahu lu kan sama Nabila udah di luar JKT, maksudnya udah masih sering gathering dan segala macem. Mungkin bisa jadi kalau member yang melihat fansnya tidak pernah bikin masalah, selalu positif, bisa jadi mungkin masih gitu. Ya, seperti itu. Dan juga kalau membernya menganggap fansnya itu manusia. Hah?
Maksud Anda, emang ada member yang tidak menganggap fansnya manusia? Ada. Contohnya Kita nggak apa? usah- Ya nggak usah nggak sebut usah nama, sebutin ya nggak membernya. usah sebutin nama. Maksudnya Kita tahu lah bahwa member yang belakangan ini, member-member yang setelah Setelah member, Melody. pokoknya beberapa member belakangan inilah, beberapa tahun belakangan ini Nah, masuk JKT cuma untuk cari popularitas sementara aja kan. Nah. oke. Contoh, ketika mereka masuk sebagai member JKT, mereka akan memuja-muja fans itu. Ketika mereka keluar, mereka akan menganggap apa yang dilakukan, Lupa aja gitu. bukan apa yang dilakukan oleh fans mereka itu atau orang yang mendukung mereka dulu atau yang nge-JKT itu sebagai sesuatu yang aneh. Itu menurut gue yang nggak memanusiakan fans seperti itu. Oke. Ini kejadian member ini masih ada atau udah Wah, keluar? udah keluar. Oh, udah keluar. Udah. Oke. Maksud gue ternyata ada yang kayak gitu ya. Oh, yang, ada. Yang tidak memanusia. Mungkin yang lebih berharga tidak menganggap fansnya sebagai fans. Ya itu sama aja sih sama kayak yang gue bilang, tidak memanusiakan fansnya. Ya kalau tidak memanusiakan fansnya kan pesannya terlalu kasar. Kan butuhnya cuma duitnya aja. Wow, cukup berat. Dan ya tapi nggak bisa dipungkiri. Gue ngerasa kayaknya pattern yang tidak menganggap fans sebagai fans itu dari era Gen 3 kan. Karena Gen 3 kan membernya paling banyak Gua dan nggak paling ngikutin. cepat keluar. Gue nggak Kalau lu ngikutin, perhatiin, ya masa lu nggak merhatiin selewat. nggak ngikutin member di atas Gen 2. Gen 2 aja gue nggak terlalu merhatiin. Berarti kalau lu ditanya, lu nggak tahu dong misalnya member ini gen berapa, lu nggak tahu. Contohnya Chinhap, gen berapa dia? Nggak tahu. Gue tahu member itu cuman di atas Gen 2 itu cuman Aya, Oh dia tadi berarti Ayah gen berapa? Diani. Gen 5 ya? Gen 5 Aya sama Diani. Ya Diani Juli ya. Ya Juli. Juli gen 5 juga. Ya, Ya 3 itu yang lu hafal. Selain itu nggak tahu. nggak tahu. Ariel, If, nggak tahu. Nggak tahu. Dan tapi berarti dari perjalanan lu bisa dibilang lu pionirnya Gen 1. Karena Nggak karena pionir. kan lu bilang tadi sendiri bahwa Gen 1 yang nggak kenal lu cuman Gaida sama Rizka. Ya, Ayah, gue sih nganggapnya begitu. berarti Ayana kenal lu? Maksudnya Kadeo ya, bukan kenal Kenal. yang secara intens yang gimana gitu, bukan. Kenal. Maksudnya Kadeo nih gitu. Nah, No, berarti jadi ada saran nggak biar maksudnya yang bukan jatuhnya Ria ya, maksudnya lu bisa ceritain nggak kenapa akhirnya Al Gen 1 kecuali 2 member tadi yang disebut bisa kenal lu? Apakah karena lu memang bener-bener effort untuk gua stay nonton tim Jenny karena hasilnya jadi begini, semua Gen 1 kenal gua karena Enggak. bener-bener dari awal lu nonton tim J terus. nggak begitu sih. Yang kayak gue bilang tadi, dukung siapa yang perlu didukung. Dukung dengan apa yang lu bisa. Jangan pedulin orang ngomong apa. Jangan peduli dengan orang lu nggak enak dengan orang. Dukung dengan cara lu selama lu nggak merusak karir orang, nggak merusak kebahagiaan orang lain. Itu Nah. seperti itu. Iya, berarti bukan ria ya. Bukan ria. Sekali lagi enggak. bukan ria, karena memang effort yang dikeluarkan memang luar biasa bisa sampai sekarang ini. Nah, tapi lo sendiri nanggepin tubir itu sebagai yang lo tertawain atau lo malah ikutan tubir? Untuk beberapa kasus gue ngikut. Kalau untuk ngetawain ya, karena Tapi lo lihat sisi pandang juga kan, kalau Iya. negatif ya gue mending nggak ikutan. kalau menurut gua tubir itu benar adanya, gua akan ikut Ikut ramein ya. ngeramein. Tapi Kalau kalau- misalnya kayak sekedar cuman untuk Pansos. nyari sensasi, gua akan ketawain. Oke. Berarti nggak seluruh tubir yang Nggak. ada di JKT itu pansos ya, karena kan ada yang memang ada yang benar, Ya, ada yang ya untuk pansos aja. Iya. Kayak contohnya admin 7 kemarin sempat ngikutin nggak sih lu yang Nggak. admin 7 salah ngelempar enggak member ke waiting list kalau nggak salah. ngikutin. Tapi
Tapi lu tubir yang positif menurut lu yang lu inget tuh apa? Yang memang untuk bisa mengembangkan JKT sebenarnya. Untuk tubir untuk mengembangkan JKT. Kayak contohnya itu admin tubir atau mungkin ada kesalahan waktu handshake atau gimana yang Enggak sampai sih. rame banget. Yang gue pernah ikutin itu untuk apa Yang tuh positif namanya? ya. Tubir untuk apa tuh masalah harga tiket naik tapi kursi tetap begitu. Oke, masalah tiket naik tapi masalah harga tiket naik tapi kursi tetap. Ya, Maksudnya? kursi Jumlah teater kursinya tetap. bukan, bentuk kursinya tetap bikin sakit pinggang. Oh, kursi yang itu Iya. ya, yang ada giniannya. Iya. Oh. Itu. Iya dulu awal-awal belum pakai kursi yang sekarang ya. Belum. Dulu masih pakai kursi yang waktu masih 120 ya, waktu awal naik. Lah sekarang kan 120. Iya, maksudnya waktu awal naik kan Iya. kursinya nggak langsung yang sekarang ini Iya, kan. enggak. Kursinya setelah direnov baru kursinya Iya. diganti. Iya. Berarti lu ada andil juga dong dalam Enggak penggantian. juga, enggak ada andil, cuma ikut ribut di timeline aja, timeline Twitter. Tapi kan JKT kalau sudah diributin langsung bergerak. Tapi berarti bukan ikut andil juga dong saya. Kalau Anda bilang lu bilang gua ikut andil berarti gua yang mempelopori, salah satu yang mempelopori. Enggak. Iya, lu join aja. Terus tubir apa lagi saya yang pernah gua buat ya? Oh, yang waktu gua sampai dipanggil Babe. Oh, tubir apa tuh maksudnya? Gue malah nggak tahu kalau lu sampai dipanggil. Jadi waktu itu masalahnya gua lagi ngecan tapi dilarang. Gua udah di row 1 tuh. Oke. Dimarahin Babe. Terus gua nggak. Wait, ngecen di row 1 dilarang Ya, karena gue juga nggak tahu. Katanya berisik member, jadi bikin member nggak konsentrasi. oh oke, berarti itu dulu ya tapi ya. Setelah teater gue bikin itu dong, Kenyataan. utas di itu Twitter. Oke, itu Nah, juga. bahwa gue ini masa kita di row 1 kita bayar tapi Ya, pokoknya dapat row ngeluarin 1, unek-unek lah. ngeluarin unek-unek gue sampai gue bilang giliran nonton diam-diam nggak ini. Nah, habis itu dengan pernyataan itu gue pernah dipanggil Babe, disuruh hapus doang sih. Oh, Udah. oke. Berarti Kalau untuk konsekuensi yang lainnya jangan saya kasih tahu, udah gitu aja. nah, berarti lu sampai ternotis kayak gitu berarti kan lu udah luar biasa. Maksudnya Babe tahu dari mana lu nge-tweet kayak gitu? Kalau bukan dari Ya, dia nggak cari juga tahu. sih. Berarti kan secara nggak langsung sebenarnya staff-staff itu juga merhatiin Iya, setiap tweet tentang gitu seperti ya. pasti. Karena kan mereka memang yang sangat disayangkan dari JKT sih itu dia. Mereka nggak punya kotak saran dan ini. Kotak saran dan kritik. Walaupun emang nggak Waktu itu punya kotak pernah, saran, waktu itu sempat pernah tapi isinya sampah dong. ya itu dia. Tidak dibaca, apa dibaca? Gue nggak tahu juga sih dibaca apa enggak. Tapi kan Kurang tahu juga sempat deh. ada di catat. Setidaknya kalau memang nggak mau kejadian seperti itu terulang lagi, harusnya dibikin email untuk pengaduan atau pemberian kritik dan saran kan. Tapi kalau nggak salah gue sempat rame di TL gue kalau nggak digituin mereka nggak sadar. Nah itu dia. Kalau saya- nggak dinaikin di Twitter Nah, mereka nggak sadar. karena yang kayak gue bilang, yang tadi gue bilang Berarti- nggak ada emailnya untuk tempat untuk Ya enggak, para- maksud gue kalau dari kata-kata kayak gitu ya berarti saran lo tadi tentang email dan segala macam belum tentu kepake dong. Mubazir dong, karena mereka nggak akan mungkin ngebaca atau gimana. Karena waktu itu sempat kalau nggak salah sempat di teater sempat dibikin kotak dan saran. Bahkan di event handshake yang gue tahu sempat waktu itu waktu awal-awal Melody jadi GM dia sempat buka bilik untuk kritik dan saran, tapi kayaknya sepi-sepi aja. karena yang udah masuk orangnya itu lagi. Oke, yang masuk orangnya itu lagi Iya. maksudnya. Jadi misalnya kayak lu nih masuk, Nah, ntar nganter puteran dia lagi. lu lagi, karena kan kritik sarannya bersama member member gitu. Jadi Oh, bukan dari Ya, bukan. Kayaknya kirain gue seinget gue tuh cuma ada Melody membernya doang. juga. Oh, ada membernya Ada juga. membernya juga. Wah, lah itu mah malah jadi kesempatan untuk Iya. lebih dekat bangsat biar ngobrolnya enak anjir. Nah, jadi sekarang menurut lu dengan kondisi kayak gini, pandemi dan segala macam ini, JKT48 masih bisa struggling?
dengan modal live streaming dan video call, karena kan kita nggak bisa ketemu juga kan. Untuk saat ini, untuk ngeliat effort dari fans-fansnya sendiri sih gua rasa sih cukup untuk satu, untuk memberikan hiburan untuk fans-fans yang masih aktif ngeliat posisinya ya kan. Kedua, untuk narik orang-orang baru, gua rasa sih cukup itu untuk sekarang ini. Tapi kayak gini justru memanjakan VAR nggak sih? Justru itu Dan gua setujunya sih pengennya begitu, karena kan nggak cuman fans regional yang kayak Jakarta atau daerah sekitar Jabodetabek aja yang bisa dikatakan fans sama fans JKT, bahkan apalagi mereka dengan gamblangnya mereka bilang mereka idol nasional kan. Iya benar. Mau nggak mau mereka harus menjangkau karena udah ngomong di kayak luar gitu. daerah Jabodetabek itu dengan cara ya streaming seperti ini. Tapi gue kemarin pernah sekali video call, dan gue di waiting list itu kan dia masuk ke waiting list. Itu emang banyak orang-orang dari Padang, dari Manado, dari Jogja, dari mana segala macam. Dan ya kayaknya efektif sih untuk menjangkau VAR. Iya, untuk kan menjangkau daerah yang nggak bisa datang ke sini. Nggak bisa datang ke teater, bisa. Manado dan segala macam. Bayangin dari Manado ke sini cuma buat nonton teater, kayak banget. Iya. Teater cuma 2 jam perjalanannya. Ongkosnya itu. Iya, ongkosnya. Lu sampai sini ngeluarin 120 ya. Kalau belum naik sekarang. Belum tentu lu diingat. Iya. Terus lu pulang lagi, lu abis di jalan waktu. Iya. Nah, lu ada saran gak untuk orang-orang yang maksudnya mengejar diri untuk dikenal tuh gimana caranya? Selain tadi lu udah ngomong berapa kali sih, cuman maksud gua yang bener-bener titik ini merasa oke, gue bisa dikenal kayak gimana? Nggak ada saran khusus sih. Berarti lu bener-bener support iya. tulus saja dan nggak berharap yang aneh-aneh. Jangan berharap apapun kalau lo ngedukung seseorang, itu aja. Karena basicnya memang ya meskipun ada kesempatannya, tapi belum tentu semua orang bisa kayak gitu. Sulit lah. Bukan semua nggak bisa, semua bisa, tapi kesempatan itu datang kan nggak bisa dengan nggak secepat saya atau nggak selama saya. Waktunya itu nggak secepat saya atau nggak selama saya. Oke. Iya. Waktunya beda-beda lah masing-masing. Ya, waktunya untuk itu pasti beda-beda. Kayak teman saya, Nabilah dari Bali, Nabilah Holik juga dari Bali, datang nonton, ketemu Nabilah langsung ternotis. Gitu kan, cepat. Kalau gua sendiri lama. Iya, maksudnya ya pokoknya perjalanan orang masing-masing beda, nggak bisa disamain. Perjalanan super orang, tulus aja lah. Iya. Ini super tulus aja. Jangan berharap terlalu banyak. Dan waran nanti datang dengan sendirinya. Betul. Nggak usah dikejar. Kecuali lu nggak bisa ngefans sama satu member ya. Kalau lu ngefans sama banyak member susah juga. Wah iya, kalau lu misalnya lu ngefans sama 3-4 member, susah juga. Lu berharap mereka semua, waduh, gua nggak bisa bilang apa-apa dah. Satu aja dulu. Kalau satu lu udah dapat, nah ya udah lu sisanya tinggal terserah lu mau pindah atau ngejalanin sama dia. Satu aja Gan, gua rasa gua kasih masukan. Soalnya satu aja nggak habis. Satu aja nggak habis waronya ya tuh. Gimana kalau mau 2, 3? Yang ada mati lu, bukan mati kenyang, mati kekuras tenaga buat mendukung mereka. Iya sih. Mending satu lu dukung sampai itu juga nggak akan habis. Kedua, sampai dia pergi. Lu kenyang sama waronya ketika dia pergi, udah itu aja. Karena kan ketika dia sudah pergi ya lu bisa jadi berhubungan baik ya. Iya. Asal lu tidak macam-macam. Yoi. Tidak aneh-aneh lah. Tetap stick pada lu sebagai fans gitu. Ya, betul. Nah, berarti lu sendiri bukan tipikal orang yang mengejar japri ya? Enggak. Kayaknya karena sekarang kan rahasia umum kan, pasti terbentuk di kalangan wota ya, pasti banyak yang ngejar japri kan. Tapi lu sendiri bukan tipikal orang yang seperti itu. Japri akan datang dengan sendirinya, itu aja. Nah, berarti lu tipikal orang yang mempercayai bahwa suatu saat nanti pasti akan, ya terlepas dari apapun caranya ya, tapi pasti akan dapat. Betul. Yang penting konsisten dan selalu berbuat positif. Ini bukannya saran untuk tapi jadi tidak baik. Jangan buat member jadi positif, itu aja bahaya.
masih di bawah umur. Siapa? Kan masih kan ada yang di atas umur. Di atas umur apa tuh? Ya, pokoknya Membernya silakan maksudnya yang terjemahkan member sendiri. positif, member Alfamart atau member Indomaret. Enggak lah, member sampai sekarang belum ada yang positif, negatif semua kan, COVID. Oh iya betul. Belum ada yang positif kan, tapi member Jepang apa di mana gitu sempat ada yang positif corona. Nah, kalau ngomongin corona dan segala macam, menurut lu kalau ketika semua ini udah kembali normal, event-event JKT kayak handshake dan lain-lain akan sedikit berubah atau justru mengikuti protokol yang ada atau tetap handshake dan segala Untuk macam? pasti mengikuti Karena kan- protokol yang ada dulu sampai Berarti sekarang udah kondisi nggak yang boleh seperti ini benar-benar pulih. nggak boleh pegangan kan? Enggak, Nah, handshake gimana? bukan mungkin. Berarti nggak pegangan gitu, tetap Ya, paling dipilih. tatap muka. Paling kalau mau salaman pasti pakai sarung tangan. Disediakan oleh Oh iya, pakai sarung tangan. pengelola. Tapi, tapi kan event. tetap gak boleh ngumpul-ngumpul. Tapi kalau menurut lu ini video call ini kalau setelah nanti kegiatan JKT udah normal, kalau untuk diterusin bagus nih. Bagus untuk fans yang nggak bisa datang ke teater itu aja. Berarti handshake secara nggak langsung handshake di skip dulu, di keep dulu kan? Nggak perlu Tetap sih. video call, karena kan di normal belum tentu boleh pegangan kan? Bahkan ke teater aja belum tentu high touch. Ya kan? Menurut lu gimana? Saya sok berpikir. Ada isinya nggak nih? Ntar udah pikir lama, nggak tahu deh, gue ikutin aja. Ya elah. Terserah Anda aja gimana. Ah elah, gue bilang apa? Anda bilang apa? Ya iya, lu ujung-ujungnya gitu juga. Lu udah berpikir lama tapi nggak ada yang lu keluarin. Kan kalau dikeluarin, keluarnya dalam apa luar? Ah, Itu aja. sama siapa nih? Nah, yang pasti sama yang nanti udah mau kering. Sama yang udah mukrim ya. Yang udah mukrim. Gibi. Bukan dong. Oh bukan, siapa dong? Siapa tuh? Terus berarti nih terakhir aja. Tadi gue sempat briefing sama dia. Gue bilang kasih top 5 lagu JKT, dia bilang nggak ada. Kenapa lu nggak demen nama lagu JKT bangsat? Bukan nggak apa ya? Bukan nggak demen, tapi emang nggak ada top 5. Kalau gue menurut Yang lu suka deh lagu JKT masa nggak ada? nggak ada, Dari awal nggak ada, bener-bener nggak ada. nggak ada. Jadi sombong sekali aja. Bukan sombong, gue emang nggak suka lagu Indonesia. Lah kan sadur Jepang. Nah, Berarti lu Jepangnya demen? bahasa Indonesianya, Iya sih. Kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Jepangnya Berarti sekarang gue ganti top 5 member yang berpotensi untuk membawa JKT48 jadi maju lah S sebagai Lu nanya gua aja nggak hafal semua membernya. Yang Ya. gua hafal cuma Gen 1, Turnip. Dia juga sih yang lo apa cuma yang satu. Gua bilang Ya udah, Gaby berarti- Priska tinggal berarti dua sekarang- itu doang. Berarti sekarang tinggal 2 nih. Menurut lu siapa yang akan grade duluan? Rizka apa Gaby? Priska. Kan dia kapten. Gaby kapten JKT. Siapa Nah, yang iya. kira-kira duluan menurut lu? Priska. Dilihat dari segi Umur. emang Gaby sama Rizka? Tuan Priska kan. Oh iya, Rizka umur berapa sih? Lu yang ngosin anjing. Bukan dong, itu udah lama. Aku ngosinnya masih Ya 17 udah, tahun. Ya udah. Masa sekarang 17 tahun Lu, lagi? lu inget aja waktu lu ngosin dia umur 17 tahun berapa itu? Dikurangin Sudah tahun tua ini. sekali. Parah 2012. Nah sekarang 2020 berarti 25. Oh iya baru. Anjing udah tua juga nih dulu. Bukan masalah tuanya. Gaby. Udah waktunya nikah, masa mau joget-joget mulu? Iya, kakaknya aja udah nikah. Paling setahun jabatan jadi kapten, habis itu ngumumin grade 3 bulan kemudian nikah. Iya sih biasanya gitu ya JKT. Bukan biasanya JKT begitu. Kayak member udah lah nggak usah. Kayak Ika. Kenapa disebut? Lu kan barisan sakit hati Ika. Enggak Ntar lah. dipotong nih. Enggak lah. Awas aja dipotong. Jangan dipotong yang bahas Ika Iya. sama Mas Toto. Anjing disebutin.
gue klarifikasi di sini, gue nggak ngerasa sakit hati, cuman kalah cepet aja. Tapi kok kalau kita bahas Mas Toto kamu marah. Karena dia Awas jangan dipotong. bodoh amat orang gue yang edit. Ya pokoknya gitu. Berarti menurut lu yang grade duluan adalah Friska. Ya, karena bukan batasan umur, karena umur. Karena Gaby umur berapa sih kan? Gaby 20 kalau nggak salah. Anjir. Tapi mukanya muka tua. Ya make up. Iya sih. Tapi nggak. Iya sih, pantas baru lulus kuliah kan 21 ya, masih masuk akal lah. Tidak seperti saya. Kuliah 10 tahun. 10 tahun. Enggak lah, Berapa? 12 semester 5 tahun lah, 5,5 tahun. 6 tahun lah. 5,5 tahun dong. Lu negeri apa swasta? Swasta. Bangkrut orang tua aja. Tapi sekarang gua udah lulus tuh. Kalau di negeri nggak apa-apa, makin lama bagus karena udah susah-susah masuk negeri, lu bikin kuliah cepet. Tapi kan ntar gua mau tes CPNS. CPNS lagi. Lu masuk di mana sih? Kenapa jadi out of topic? Sudahlah. Nggak apa-apa, ini bumbu-bumbu. Ya udah, jadi lu bener-bener nggak tahu sama sekali Gen 2 ke bawah. Gen 2 yang lu tahu siapa? Udah grade semua lagi anjir. Paling Naomi, Shinka, Yupi. Ini karena banyak yang bahas di timeline kan. Tapi lu ketemu secara langsung pernah ini? Nonton teaternya, Nonton teater, ya, handshake bukan nggak ketemu pernah. di luar ya. Handshake nggak pernah sama Gen 2. Nggak pernah. Tapi mini konser. Nah, lu konser apa yang lu pernah nonton? Kalau ngomong konser apa yang lu pernah nonton banget? Lu inget banget? Konser ini buah-buahan. Entah lu karena pulang malam atau lu nunggu dari pagi atau gimana? Konser anniversary pasti gue dari awal sampai sekarang nonton terus. Terus konser buah-buahan iya. Konser yang lu excited banget lah pasti ada dong. Semangat banget lah, gue mau nonton konser ini nih. Konser buah-buahan dulu.